Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para muridin handai tolan, para jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian, kita meneruskan kitab Sirul Asrar, masih mengakhiri dari bab tentang mengapa ada orang bahagia dan ada orang yang susah, dan mengapa orang dulu bahagia menjadi susah, dan mengapa orang susah akhirnya bahagia. Itu menjadi penting. Jangan sampai ada kesimpulan bahwa saya susah ini karena takdir, saya dibahagiakan oleh Allah karena takdir. Bukan di situ pengertiannya. Karena itu kemarin kita sudah pada satu paragraf, alamatus sa'adah khamsah. Jadi tanda-tanda dan itu yang bisa menjadikan kita bahagia itu apa? Layyunul qalbi, hatinya lembut, lovely wa softly, hatinya lembut dan penuh kasih sayang. Wa kasratul buka, gampang menangis kalau mengingat kesalahan-kesalahan. Wa zuhud di urusan dunia. Wa qasrul amal, tidak terlalu banyak neko-neko, sembarang mau, ya. Jangan. Wa kasratul haya, dan tidak punya banyak malu. Tapi kalau orang itu sumber susahnya itu pertama adalah qaswatul qulub, tidak mau zikir, tidak mau ingat Allah, tidak sholat malam, ya. Wa jumudul ain, hatinya itu keras sehingga tidak pernah itu nangis. Dosa juga enggak nangis, ingat salah enggak nangis, ingat orang tua yang kita belum pernah membahagiakan sempurna enggak nangis, enggak ada impact, ya. Padahal orang tua itu pundennya Allah di dunia itu ya birrul walidain itu, wa rahbatul dunya, dan dia selalu mengejar dunia, wa tulul amal, dan kakean karep, orang Jawa ya, kakean karep, serba ingin, wa qillatul haya, dan dia sedikit dari malu. Ini kemarin kita sudah sampai itu. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nafla bima bi ulmiya fitarin amin ya rabbal alamin. Alamatu sa'idu arba'ah, alamat dasar yang bisa menjadikan orang bahagia itu ada 4. Idza tumina adal, apabila diberi amanat adil. Diberi amanat bukan malah congkrah. Nah, itu tidak menunjukkan alamat bahagia. Gimana mau bahagia? Sehari-hari kontras, konflik, saling, ya naudzubillah, moga-moga kita tidak menjadi bagian orang yang memiliki sifat seperti itu. Wa idza ada wafa, kalau berjanji tidak pernah menempati. Wa idza takallama sadaqo, dan ketika dia adalah berbicara selalu selalu tidak jujur. Wa idza khasama la yamstama, dan kalau berbicara debat selalu menguasai,
Wa idza khosama lam yastama, kebalikannya. Kalau debat lembut, dengerin yang bicara, tidak interupsi, tidak menginterap, ya, menjadi orang yang bijak. Wa alamudus saki arba'ah. Kalau orang syakowah, orang yang susah, orang yang tidak pernah tenang, itu biasanya idza tuminakhon. Kalau dikasih amanah itu mengingkari. Wa idza ahada akhlafa. Kalau berjanji itu tidak tepati, ya tarsok ya, bentar besok. Wa idza takallama kadzab. Orang kalau sudah sekali bohong, besok bohong. Dari muda gampang bohong, sampai tua juga akan bohong. Gimana orang bohong akan bahagia? Tidak mungkin, ya. Wa idza tuminahon, dan dia adalah wa idza ada akhlafa, wa idza takallama kadzab, wa idza khosama istamenas la yaku anhum. Kalau sedang bicara dengan orang, dia selalu mendominasi, tidak mau pernah mendengarkan orang lain, bahkan dia tidak mau memaafkan kalau ada yang salah. Padahal ciri orang takwa adalah wa'afina anin nas, pemaaf atas kesalahan siapapun. Jadi nggak usah dilebokno hati kalau ada orang nyalai kita, menfitnah, bene Gusti Allah mboten sare, Gusti Allah mboten kesupen, tidak lupa. Itu aja. Kama qala ta'ala, seperti yang disabdakan oleh, yang difirmankan oleh Allah, faman afa wa aslaha fa'ajru 'ala Allah. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang jahat, maka pahalanya akan diberi oleh Allah yang luar biasa. Orang adil itu ditampar pipi kari, bales pipi kanan, plok-plok, adil. Tapi ke orang yang arif, orang yang bijaksana, dibohongi, disakiti, dimaafkan. Itu orang hebat. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, insya Allah itu kekasih Allah, sangat dicintai oleh Allah bagi orang yang pemaaf. Jangan sampai pula mengatakan, awas ya, saya bales sampai anak cucunya, a'udzubillah. Jangan. Biarkan Allah turun dengan keadilannya. Tidak usah mempunyai cita-cita untuk membalas, apalagi mengatakan bahwa akan saya balas sampai anak cucu saya, misalkan cucu. Kan ada, kita masih dulu orang Jawa ya, wis aku ralilo sampai anak putu dunya akhirat. Nggak usah, maafkan aja orang yang nggak baik dengan kita. Gitu aja kok repot, kata Gus Dur ya. Jadi nggak usah takut. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Pemaaf itu adalah orang yang dikasihi Allah. Pemaaf bukan berarti kita tidak punya sikap, tapi justru sikap kita yang memaafkan, mendatarkan hati kita, itulah yang menjadi sumber dari kedalaman hati dan kita menjadi kekasih Allah. Wa'lam, ketahuilah Bapak Ibu sekalian, an-nasaqawah tatabaddalu ila sa'adah, sesungguhnya derita berubah menjadi bahagia. Au aqisi yakunu bitarbiyah, atau sebaliknya yang dulunya bahagia menjadi orang yang susah. Itu bitarbiyah, dengan pendidikan, dengan latihan, dengan riyadhah, dengan mujahadah. Orang tidak akan pernah sabar kalau tidak pernah sabar. Tidak belajar sabar. Karena sabar itu adalah sekolah tanpa tingkatan. Sampai tua, sampai jadi mbah pun katanya sabar kepada anak cucu nggak akan pernah berhenti. Karena sekolah itu, sabar itu sekolah tanpa gelar. Karena akan sekolah terus. Karena akan diuji terus. Karena itu harus sabar. Nah itu
ayyakunu bitarbiyah. Tidak akan pernah bisa sabar, ikhlas kecuali dengan tarbiyah, dengan latihan, dengan pendidikan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu maulidin yuladu alal fitrati al-islami walakinni abahu yahudiyan au yunassariyon ayyu mujassiyanihi. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan tiflul ma'ani itu kurbah, suci. Artinya fitrah Islam. Keduanya orang tuanya yang mendidiknya, mau jadi Yahudi, mau Nasrani, atau Majusi. Karena itu orang Jawa menyebutkan galangan kalah karo golongan. Galangannya api, tapi kalau golongannya elek jadi elek. Environment value itu menentukan. Karena itu kalau kita punya anak, kita harus kontrol teman-temannya siapa. Kalau temannya belakrak, anak kita jadi belakrak. Temannya masih SD, SMP sudah ngerokok, anaknya ikut ngerokok. Bahkan bisa terkena astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kena apa? Narkoba. Karena apa? Golongane. Lele, galangan kuwi kalah karo golongan. Nah, itu jare wong tuwa dhisik ya. Nah, karena itu kita harus lihat. Bapak Ibu sekalian, wa hadzal hadis yadullu ala anna fi kulli wahidatin qabiliyatin sa'adah wassaqawah. Hadis ini menerangkan bahwa setiap manusia memiliki potensi apakah dirinya itu menjadi bahagia atau tidak menjadi susah di akhirat nanti. Potensi ya. Kalau di dunia kita tidak menciptakan sikap yang lovely, penuh cinta, wasofli, penuh kelembutan, maka di akhirat dia juga akan kesusahan. Karena dengan cinta itu orang menjadi hatinya lembut. Karena cinta al-mahabah wa ad-dzauq was-sauq. Cinta itu, hati itu selalu ada rasa dan rasa rindu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lagi mencintai seseorang kan ada rindu, ada kangen, ada rasa. Nah, ketemu, dengar suaranya itu sudah adem kan? Apalagi tahu wajahnya, apalagi ketemu orangnya. Waduh, itu ces kayak hujan, kayak apa? Kemarau kena hujan itu loh, ces gitu loh. Nah, Bapak Ibu sekalian, maksudnya itu orang punya hati keras potensi, punya hatul layyinul qalbi potensi. Tergantung kita gampang dan membiasakan melembutkan atau mengkasarkan. Kalau tidak pernah zikir ya hatinya keras, dzulmatul qalbi, ya. Fala yajuzu ayyuqalu hadzal rajulu sa'idun mahdud. Maka jangan pernah orang mengatakan saya orang ini pasti bahagia atau pasti ausakiun mahdud, pasti menderita. Itu zamannya zaman fuka, mortality, uncertainty, ini jadi zaman milenial ya. Terus ambiguitas, complexity, ya ini fuka. Siapa yang bisa memenangi handphone sekarang? Samsung, dulunya Nokia. Jangan dikira orang yang sekarang jadi orang biasa, toh nanti jadi orang yang kaya raya. Jangan merasa kalau sekarang cukup, merasa kita itu luar biasa. Enggak. Bisa kalah dengan orang yang dulunya biasa-biasa. Jangan mengandalkan orang tua kita yang cukup. Jangan mengandalkan orang tua kita kiai. Jangan mengandalkan orang kita pejabat. Enggak. Persaingan ke depan bukan di situ. Persaingan ke depan adalah mereka yang bitarbiyah, belajar untuk maju, belajar untuk baik, dan belajar memenangi. Artinya potensi orang susah, orang bahagia itu adalah tipis bedanya. Tergantung pada cara latihannya itu. Ya, bal yajuzu ayyuqala sa'idun idza ghalabat hasanatahu ala sayiatihi wa kadza aksuhu. Tetapi hendaknya kita semua mengatakan orang bahagia itu jika amalnya baik mengalahkan amal buruknya, dan orang susah
Amal jeleknya melebihi dari amal baiknya. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal dzarratin syarran yarah. Ya itu ya. Itu satu biji sawi pun itu mempengaruhi. Karena itu kalau kita berbuat baik akan tumbuh baik. Tapi kalau kita menanam yang jelek, tumbuhnya jelek. Jadi jangan punya perasaan pasti orang bahagia terus, enggak. Ada saatnya. Up and down, roda kehidupan, romantika kehidupan. Romantika. Nah, itu kan ada lagunya itu, ini Pak Faisal biasanya yang nyanyi gitu itu. Jadi begitu. Bukan terakhir. Bapak sekalian kita lanjutkan. Wa man khairu hadhihi faqad dhalla li'annahu taqada anna minnas mayyadkhul jannah. Siapa yang menentang prinsip ini berarti ia tersesat. Pasti kalau anaknya orang kaya akan kaya terus, tersesat. Orang ini dulu pencoleng, pasti terus anak cucunya pencoleng. Tidak. Wali Songo, satu di antara Sunan Kalijogo, dulunya juga penodong, tapi akhirnya jadi wali. Jadi jangan pernah melihat spion ke belakang, lihat ke depan. Bagaimana kita tarbiyah, memperbaiki diri sendiri. Ya, orang yang mengatakan saya pasti jelek tersesat. Orang yang mengatakan saya pasti baik, terus baik juga tersesat. Li'annahu taqada anna minnas yadkhul jannah, karena ia mengenai bahwa orang yang masuk surga kalau itu bila amalin wa taubah. Wadah, aku ditakdirkan melebus surga kok, enggak usah taubat, enggak usah ngamal. Nah, nanti gitu. Au yadkhulun nar bila maksiat. Saya masuk neraka tanpa maksiat. Juga salah. Tidak. Allah mencatat Allah Ghafurur Rahim. Jadi walai ta'asu min rahillah, jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Masuk surga manusia itu karena rahmat Allah. Nah, artinya jangan kita meyakini sesuatu yang kita tidak tahu. Bapak sekalian, fahadzal qaulu khilafun nusus. Pendapat ini bertentangan dengan nas Allah. Apa? Li anna ta'ala wa'dal jannah li ahli sholih. Karena Allah telah berjanji bahwa surga itu tempatnya orang-orang yang soleh. Wan naru li ahlil ma'asi, dan neraka itu bagi orang yang ahli maksiat. Wasyirku, orang yang syirik. Wal kufur, orang yang kafir. Kama qala ta'ala, seperti yang difirmankan Allah, man amila sholihan falinafsihi wa man asya'a fa'alaiha. Siapa yang mengerjakan amal soleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat maka dosanya juga untuk diri sendiri. Nanti di sana hidup sendiri, kecuali orang yang mencintai karena Allah. Kecuali kita mencintai pada para wali, para ulama-ulama khos Rasulullah, itu yang bisa membantu. Tanpa itu tidak. Tentu tergantung pada amal kita. Di mahsyar, siratal mustaqim, ya, di hisab, itu semua teman-teman kita adalah amal kita dan orang yang kita cintai, para wali, para ulama, kekasih yang karena Allah itu. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, al yauma tujzal kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum. Maka pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang dilakukan, dan tidak ada satupun yang dirugikan. Adil Allah nanti. Pengadilan di dunia mungkin tidak adil, tapi pengadilan akhirat pasti adil. Jadi kalau orang penuntut keadilan di dunia belum mendapatkan keadilan, nanti di akhirat akan mendapatkan. Jadi jangan pernah takut. Wa qala ta'ala, ditambah lagi, wa anna laisa lil insani illa ma syaa. Bahwa
apa yang diperoleh oleh manusia itu karena apa yang diusahakan. Surat An-Najm ayat 39-50. Yang terakhir, wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan ketahuilah kebaikan apa yang kami usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Surat Al-Baqarah ayat 110. Jadi Bapak sekalian, bab ini sudah menerangkan semua bitarbiyah. Masuk surga karena latihan. Kalau tidak pernah latihan masuk surga, ya sulit. Ya masuknya neraka. Hatinya lembut, tadi disebutkan qalbun layyinun, hatinya lembut dilatih. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Bapak sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan sedikit lagi. Kita sekarang pindah ke bab pasal ke-12. Fi bayanil fuqara. Bab yang menerangkan tentang kefakiran seseorang. Jangan dibayangkan orang fakir, orang miskin ya, nanti kita terangkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab qala ba'dhum innama summu sufiyan li annahum kanu yalbisuna suf. Pengertian orang tasawuf itu ada orang mengatakan karena orang memakai suf, jubah dari wol. Mengapa? Karena ini kan template deliktusnya, nah ini kalau pakai hukum, template tempatnya penilaian ini kan di Timur Tengah, dingin, orang pakai wol, artinya untuk menahan dari semua gempuran yang jahat-jahat itu orang pakai wol sehingga kita kuat. Nah, itu pengertian pertama. Wa qala ba'dhum li annam saufun qulubum minan kadzaratil ad-dunyawiyah. Selain itu ada yang berpendapat bahwa orang sufi yaitu orang yang kalbunya suci dari dunia, noda-noda dunia. Ada juga auli annahum safu qulubuhum amma sifai ta'ala, atau orang yang berpendapat bahwa orang yang bersih kalbunya itu yang dia meniadakan selain Allah. Itu orang tasawuf. Ya. Yang ketiga, yang keempat, wa qala ba'dhum li anna qaimuna yaumal qiyamah fis-sufil aula. Fis-sufil aula. Ada yang mengatakan orang tasawuf adalah orang yang selalu di saf terdepan ketika hari kiamat. Karena itu suf, pengertian tasawuf, sufi, thariqah itu seperti itu. Satu, dibentengi, pengertian singkatnya. Dua, dia hatinya suci. Tiga, dia tidak tergoda urusan dunia. Artinya tetap hidup dunia cukup. Yang ketiga, nanti di yaumil akhir kita di soft awal. Jadi orang thariqah itu disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, yang masuk thariqah itu masuk surga itu softnya awal. Kalau tidak masuk thariqah ya mbuh. Nanti soft keberapa? Ya mungkin dicuci dulu di neraka beribu-ribu, berjuta-juta tahun, dicuci dulu baru masuk. Tapi kalau insya Allah kalau orang berthariqah, wa yadkhulu jannata bi ghairi hisab ma'a Rasulullah sallam wa fil jannati bi ru'yatir rabbil alamin. Dan itu semua artinya huwa alamul qurbah, dan itu semua berarti apa? Berarti kita menuju ke alam kesucian. Li'annal alamu arba'ah. Karena alam itu ada 4. Ini sudah kita bahas di bab terduru. Alamul malakut, alamul jabarut, alamul lahut, wa alamul haqiqah. Alam jasad, nahut seperti kita yang masih makan, yang bagus, nanti alam malakut, alam seperti malaikat yang kita bisa membersihkan jiwa, naik ke jabarut, baru alam haqiqah. Wa dzalikal ilmu, dan ilmu itu juga ada 4, ilmu syariat,
Kedua apa? Oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ilmu thariqah. Yang keempat, yang ketiga ilmul ma'rifat. Yang keempat ilmul hakikat. Jadi manusia yang udkhulu fis silmi kafah itu satu syariat dilakoni dijalanin. At-thariqah masuk thariqatnya ditekuni. Ala ilmul ma'rifat untuk mendapatkan ma'rifatullah. Man arfa nafsak faqad arafa rabbak. Wa ilmu hakikat, dan ilmu hakikat yaitu tentang zat Allah yang Maha Kuasa dan kita menjadi tajalli kepada Allah. Itu Bapak sekalian ya, ini jangan ambil satu saja syariat, tidak cukup. Harus masuk thariqah, harus untuk mendapatkan ma'rifatullah dan juga mencapai alam hakikat. Wa kadzal arwah, seperti juga arwah itu ada 4. Ruhu jismani, nyawa kita, badan kita itu loh. Ruhul ruhani yang ada di dalam nurani kita. Ruhul sultani yang ada sudah pada hakik makrifat kita. Wa ruhul qudsi, berarti ruh kesucian kita. Karena itu orang yang sudah thariqat, salah satu amalannya apa? Latifatul qalbi, latifatul ruh, sir, khofi, akhfa, dan seterusnya. Itu dilembutkan hati di dalam konteks kita masuk kepada ilmu ruhul qudsi, bukan ilmu ar-ruhul qudsi. Wa kadzalika tajalli, dan juga menyangkut tajalli itu juga ada 4. Tajalul asar, jadi tahu terhadap apa yang di dunia ini. Oh, Allah ada. Kenapa? Mengadakan dunia ini. Ini kan asar. Wa tajalli af'al, dan juga mengerti terhadap af'al. Apa yang ditentukan oleh Allah. Karena itu kita semua ada namanya muraqabah af'al. Wa tajalli sifat, dan tajalli bersifat sifat Allah yang sangat sempurna itu. Zikirnya apa? Muraqabah sifat, ya. Wa tajalli dzat, dan tajalli terhadap zat Allah. Tapi zat Allah kita tidak boleh kita bayangkan. La mislin wala kaifin, tidak bisa dipadankan dan juga tidak bisa disamakan, ya. Wa akal ma'asi wa kadzal akal. Akal itu juga ada 4. Ma'asi, ma'adi, zamani, wa aklu kulli, dan akal kulli keseluruhan. Jadi akal itu juga ada 4 tingkatan. Bapak sekalian yang saya hormati, demikian yang kita bahas pada pagi hari ini. Kita sudah menyudahi dan mulai masuk ke elaborasi dari tentang ilmu, ruh, alam, dan akal yang akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Akhirul kalam, alfu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kalau ini benar, maka itu dari Allah yang mengilhami saya. Kalaupun ada yang salah, izinkan itu kesalahan saya. Karena itu mohon kiranya mau dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.